untuk tanaman cabai mengendalikan antraknosa ya teman, mengendalikan patek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Berjumpa lagi dengan saya di Yanto Liwatani Channel. Baik sahabat tani, kali ini saya akan melakukan penyemprotan untuk mengatasi antraknosa ataupun kata petani patek ya. Karena saya kemarin saat melakukan pemetikan menemukan sudah ada yang terkena antraknosa. Baru ada satu atau dua di sini kemarin, sudah tidak ada sepertinya sudah dipetik ya teman-teman, tapi sudah ada gejala. Jadi kalau sudah ada gejala sebaiknya langsung kita tangani teman-teman ya. Begitu kita menemukan gejala langsung kita tangani. Sudah tidak ada ya teman-teman, mungkin kemarin sudah dipetik, tapi akan kita lakukan penyemprotan. Untuk fungisidanya apa saja, yuk ikuti. Oke teman-teman, ini fungisida yang akan saya pakai untuk mengendalikan patek ya, nanti akan saya jelasin. Nah, ini fungisida yang saya pakai ya teman-teman, tidak terlalu banyak untuk mengatasi antraknosa atau patek. Ini khusus untuk pemula, karena saya sendiri pemula, jadi kita sesama pemula sharing ya. Jadi kalau untuk yang senior mungkin beda ya obatnya. Kalau saya pemula dan petani nggak punya modal, jadi cari yang harganya murah tapi efektif, memang tepat sasaran itu teman-teman ya, untuk mengatasi antraknosa. Yang pertama saya gunakan fungisida kontak tepung dengan bahan aktif mancozeb. Ini bahan aktif mancozeb. Ini biasa ya, ini hanya fungisida kontak agar penyebarannya tidak cepat. Jadi kita stop dengan fungisida kontak. Tapi intinya yang saya andalkan untuk patek biasanya 3 bahan aktif. Yang satu metil tiopanat ya, merek dagang, ada Topsin, Tilo dan lain-lain, itu rata-rata harganya murah ya. Kalau untuk Tilo itu 200 mili atau 250 mili itu kurang lebih 40 sampai 45 ribu itu untuk satu drum. Yang kedua bahan aktif yang saya gunakan tembaga oksisulfat. Kenapa saya memilih tembaga oksisulfat? Karena itu bisa dimix dengan insek dan fungi yang lain. Kalau tembaga hidroksida harus tunggal ya teman-teman, makanya saya jatuhkan ke tembaga oksisulfat. Yang ketiga karbendazim. Itu biasanya yang saya pakai untuk mengendalikan patek, itu obatnya murah semua. Nah, kali ini saya menggunakan tembaga oksisulfat dengan merek dagang Kuprosat ya teman-teman. Kuprosat mungkin ngeblur ya. Nah, ini mungkin tidak terbaca ya teman-teman di sini. Untuk tanaman cabai mengendalikan antraknosa ya teman, mengendalikan patek. Nah, ini biasanya yang saya pakai. Ini untuk 500 mili. Ini harganya 85.000, ini untuk 2 drum. Jadi satu drum perhitungannya hanya 42.500 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak sependapat ya nggak apa-apa ya teman-teman. Misalnya biasanya pakai obat yang mahal-mahal, misalnya kayak Bion M yang harga 180-an, atau Amis Startop yang harga hampir 300-an, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Kan petani itu punya cara sendiri-sendiri, tapi ini cara saya ya teman-teman. Cara saya, karena saya pemula tapi sudah saya buktikan ini sangat efektif ya teman-teman. Jadi saya semprot ini 2 kali. Kalau belum sembuh biasanya saya susul dengan metil tiopanat gitu, saya rolling teman-teman ya, seperti itu.
Ini untuk dosis 250 mili untuk satu drum 250 liter. Saya sudah membuktikan dulu untuk tanaman yang awal, alhamdulillah penyebarannya tidak cepat. Artinya begini, tanaman cabai itu tidak mungkin tidak terkena patek ya teman-teman, apalagi sudah masuk petikan ke-11 kayak punya saya ini. Besok kan pemetikan 11 ke 12 ya, itu biasanya sudah mulai ada patek 1-2. Jadi gimana cara kita mengendalikan agar penyebarannya tidak cepat dan kita masih dapat memanennya. Artinya gini, walaupun ada pateknya tapi yang bagus tetap banyak gitu. Kalau kita akan mengendalikannya 100% itu kayaknya tidak mungkin untuk antraknosa. Makanya setelah ada tanda 1-2 segera kita kendalikan ya teman-teman, menggunakan kuprosat dimix dengan mancozeb. Ini setengah kilo, ini 250 mili. Selanjutnya untuk inseknya, karena ini sudah tanaman petikan ke-11 besok, jadi untuk hama lalat buahnya sudah tidak terlalu ya teman-teman. Saya menggunakan ini 100 mili. Ini 100 mili teman-teman ya, atau 3 tutup ini cukup. Selanjutnya jika sudah ada patek dan musim penghujan, saya sarankan memakai penembus teman-teman ya. Memakai penembus, jangan lupa memakai penembus. Untuk yang saya gunakan merek dagang Spreader ya teman-teman, Spreader ini untuk setengah liter ini 70.000. Ini gunakan dosis satu tutup ini tutupnya agak kecil, kurang lebih 20-an mili. Ini sangat irit ya, 20 mili ini untuk satu drum itu sudah sangat-sangat cukup ya teman-teman. Jadi itu yang saya gunakan teman-teman ya. Ini saya hanya menunjukkan apa yang saya pakai ya teman-teman, bukan mengajari ya. Kalau teman-teman mau mencobanya silahkan, enggak juga enggak apa-apa ya teman-teman, karena di dunia pertanian ini tidak ada ilmu baku, tidak ada yang pintar teman-teman. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Oke, yuk kita lakukan pengaduan. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita aduk yaitu fungi tepung. Kita gunakan setengah kilo ya, kira-kira setengah ini saja. Selanjutnya fungi cair kuprosat kita gunakan setengah 250 mili. Nih setengah ya teman-teman, setengah botol. Untuk perekat paling terakhir ya teman-teman. Oh ya, ada yang ketinggalan MKP ya teman-teman, 300 gram pupuk untuk buah. Untuk selanjutnya insektisida untuk pencegah lalat buah masuk, Biokron. Bisa menggunakan Kurakron dan lainnya, bisa menggunakan juga bahan aktif Dimetoat. Ini saya menggunakan 100 mili. Ada yang ketinggalan MKP ya teman-teman, jangan ketinggalan untuk nutrisi buahnya. Untuk pengaduan jangan lupa kita mencampurnya dalam bentuk larutan teman-teman ya. Jangan diaduk jadi satu di sini, kalau bisa kita larutkan dulu baru kita campur di drum. Jadi dalam bentuk larutan semuanya teman-teman ya, harus telaten.
Untuk selanjutnya kita menggunakan MKP Pak Tani teman-teman ya. Ini udah saya pakai 2 drum waktu itu. Ini tinggal kurang lebih 300 gram. Ini kita bikin semua. Jadi kalau satu buku 1 kilo ini saya gunakan untuk 3 kali penyemprotan atau 3 drum. Yang terakhir perekat spreader. Ini satu tutup ini teman-teman ya. Langsung kita masukkan ke drum saja. Oke, itu teman-teman ya. Nanti tinggal kita keluarkan mesin steam dan kita lakukan penyemprotan. Terlebih dahulu kita aduk ya teman-teman. Ini untuk pengadukannya. Oke, persiapannya sudah siap. Tinggal nyalakan mesin dan lakukan penyemprotan. Kita nyalakan dulu untuk mesinnya. Agak susah ini sambil megang HP. Oke teman-teman, untuk penyemprotan hari ini sudah selesai. Ini sudah setengah hari. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan digunakan. Jika tidak, tidak apa-apa. Saya hanya berbagi apa yang saya gunakan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.